Yeah, I mean, this is the setup that they did as well. When we played them away, it's difficult to create when they have 11 behind the ball and they shift well, defended well. So it was hard to create chances, but then when the goal in. Masuknya jajaran pelatih baru, pastilah standar yang diterapkan juga akan baru. Kualitas dari seorang pemain benar-benar akan menjadi tolak ukur utama dan salah satu indikatornya dilihat dari seberapa sering seorang pemain rutin bermain di klubnya. Nah, meski demikian, PSSI pun tak menghentikan manuvernya untuk terus mencari pemain berkualitas guna memperkuat timnas Indonesia dan membantu Garuda meraih mimpi menembus tembok tinggi ajang terakbar dunia. Langkah ini dari hari ke hari juga terus memunculkan nama-nama pemain anyar, termasuk terbaru ini nama Pascal Struijk yang disebut diizinkan membela timnas Indonesia dalam sebuah kanal YouTube media Belanda, Football Premier. Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk Indonesia yang disinyalir pada nama sang pemain yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai WNI. Baik, Leeds United itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah sehingga eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Pascal Struijk bahkan juga mengaku bahwa ia sudah mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas, termasuk juga Indonesia. Memang pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, bek berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia bermimpi agar bisa menjadi bagian dari timnas Belanda. Ya, dalam beberapa waktu terakhir, Pascal Struijk memang santer dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia. Menilik pemain berusia 25 tahun ini, hingga saat ini belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia. Hal tersebut memungkinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain bernomor punggung 21 itu di Leeds United. Ya, sejatinya nama Pascal Struijk bukanlah nama yang asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Sejak 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk juga sudah mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia dan mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Pascal juga sempat membuat geger fans Garuda dengan kode-kode, mengunggah bendera merah putih dan berkomentar di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirou, dengan menyebut Joel Pirou sebagai penyerang Indonesia. Merespon itu, tak lama kemudian giliran Joel Pirou yang mengomentari akun Instagram Struijk dengan tulisan Indonesia memanggil. Komentar mereka jelas menimbulkan sebuah spekulasi. Ada yang beranggapan juga Struijk berminat untuk memperkuat skuad Garuda. Namun ada pula yang beranggapan juga mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas, sebab banyak sekali fans Garuda yang mengemis agar sang pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Namun melihat ini tentu masih hangat dalam ingatan ketika Kevin Dijk dan Miss Hilgers juga melakukan hal yang serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia kelak. Dalam pola terbaru, racikan Patrick Kluivert, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekitar 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Miss Hilgers dan juga Jay Ises di jantung pertahanan timnas. Selain itu pun juga menilik sebelumnya podcaster asal Belanda Danny van Laar mengatakan bahwa Pascal Struijk berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Potensi sang pemain untuk merapat ke skuad Garuda sepertinya cukup terbuka, apalagi kehadiran dari Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tentu berpotensi besar mampu membawa sang pemain untuk bergabung bersama punggawa lainnya. Ya, selain Pascal, Ian Mason pun juga disebut diam-diam menjadi buruan dari pelatih asal Belanda itu. Keduanya bukanlah pesepak bola sembarangan, tingginya harga pasar yang dimiliki menjadi bukti akan kualitas mereka.
Ian Mason yang akhirnya bersatu sebagai pemain Aston Villa memiliki harga pasar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika pemain yang membawa Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions musim lalu ini berhasil menjadi pemain reguler Aston Villa dan bersinar di timnas Indonesia. Sementara Pascal Struijk sudah bertahun-tahun eksis menjadi back top di Premier League dan Divisi Championship. Kini harga pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 250 miliar rupiah dan kabarnya Tottenham Hotspur dan juga Brighton and Hove Albion berminat mengamankan back bertinggi badan 190 cm tersebut. Beredar kabar pula kalau tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Pascal Struijk dan Ian Mason berkarir, di mana kabar itu disampaikan oleh akun @GarudaOnside. Tentu jika keduanya bisa bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert, bisa dipastikan kekuatan tim Garuda bakal makin meningkat dan permainan Indonesia pun bakal kian bervariatif. Ya, menilik kekuatan Indonesia yang dari hari ke hari makin mantap ini pun juga lantas membuat peserta lain di babak kualifikasi Piala Dunia yakni Timnas Irak ikut menyoroti potensi besar yang dimiliki tim Garuda di babak kualifikasi. Pelatih tim nasional Irak Jesus Casas bahkan sudah optimistis sejak di ronde kedua kualifikasi, menyebut bahwa Indonesia menjadi tim yang bisa berjuang dengan apik di babak ketiga mengingat performanya yang cukup baik. Menurut Casas, kualitas yang dimiliki oleh para anak asuh Patrick Kluivert saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan 3 tim yang tak diunggulkan di grupnya. Karena inilah ia yakin Indonesia mampu melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bahkan mampu lolos ke ajang bergengsi kelas dunia itu lewat sisa laga yang bakal dilakoni. Ya, timnas Indonesia memang tengah berusaha menciptakan sejarah baru untuk lolos ke Piala Dunia via babak kualifikasi. Sebelumnya, tim Garuda belum pernah melakukan hal tersebut dan pada Piala Dunia 1938, timnas Indonesia yang dulunya disebut Hindia Belanda lolos juga karena menggantikan Jepang bukan via kualifikasi. Tentu saat ini timnas Indonesia tengah berupaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat kesempatan itu terbilang cukup besar. Jika itu terjadi pun jelas satu-satunya wakil Asia Tenggara tersebut akan menggemparkan dunia. Skuad Garuda sendiri kini berada di posisi ketiga di grup C dengan 6 poin, tertinggal 1 angka saja dari Australia yang menempati peringkat kedua. Itu berarti dengan 4 laga tersisa ini, timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk menyalip Australia dan untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia harus finish di posisi pertama atau kedua grup. Namun jika gagal mencapai posisi tersebut, masih ada peluang melalui jalur peringkat ketiga atau keempat yang akan membawa mereka ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persaingan yang sangat ketat ini, setiap pertandingan sisa menjadi krusial untuk menentukan nasib skuad Garuda di ajang tersebut. Menghadapi Australia di laga berikutnya akan menjadi tantangan besar bagi Jay Ises dan kawan-kawan, dan kemenangan di pertandingan ini bisa membuka peluang besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk terus bersaing di papan atas klasemen. Selain itu pun laga melawan Bahrain dan juga China di kandang juga akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengamankan poin maksimal. Meskipun persaingan di grup C terbilang sangat ketat, namun timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026.